Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Rizky Ardiansyah Abdul Rashid, NIM 21512131 dari kelompok 4 dan dari kelas Ekonomi Syariah 4 ingin memaparkan materi saya, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Ketika berada pada masa Nabi, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap dan berbahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama? Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bahasa Arab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat secara mutawatir. Bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membaca Al-Quran itu dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya Asas-Asas Hukum Islam, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber adalah asal sesuatu. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sumber atau hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan lain sebagainya yang dipergunakan oleh sesuatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Al-Quran menempati posisi yang pertama dan utama sebagai sumber hukum Islam, baru disusul dengan hadis-hadis Nabi SAW dan sumber-sumber hukum lainnya yang merupakan hasil istihad atau arayu seperti ijma, qiyas, masalah, mursalah, ihtisan, dan lain-lain. Hal itu terjadi karena ayat-ayat Al-Quran banyak yang bersifat umum, global atau kuli, kecuali dalam masalah-masalah ibadah dan al-ahwal asy-syakhsiyah yang dijelaskan secara rinci atau mendetail. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran pada pokoknya terbagi dua macam, yaitu A. Hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan manusia terhadap Tuhannya. Hubungan tersebut ialah menyangkut tata cara peribadatan seperti sholat, puasa, dan lain-lain. B. Hukum-hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia. Hukum-hukum yang dimaksud disebut dengan hukum muamalat. Hukum Al-Quran yang mengatur tentang muamalat tersebut terdiri dari 4 macam, yaitu 1. Yang berhubungan dengan masalah rumah tangga seperti perkawinan, perceraian, pembagian harta, peninggalan, dan lain-lain. 2. Yang berhubungan dengan jihad seperti hukum berperang, syarat wajib berperang, urusan tawanan, hal-hal kesopanan dalam berperang, dan pembagian harta rampasan. Yang ketiga, yang berhubungan dengan muamalat perdagangan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. 4. Yang berhubungan dengan hukuman terhadap tindak kejahatan seperti qisas dan hudud. Para ulama sepakat bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah secara berangsur-angsur, namun mereka berbeda pendapat tentang adanya tahapan-tahapan turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz dan Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izza di langit dunia, dan terakhir dari Bait Al-Izza kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah Abdul Rashid. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.